Hafiz sendiri yang laki, Hafiz pimpin doa. Kita belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang ekosistem. Ada yang tahu enggak ekosistem itu apa? Saya Bu. Ya, Cak. Ekosistem adalah seluruh makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau abiotik dan yang tak hidup maksudnya lingkungan yang hidup artinya biotik dan lingkungan yang tak hidup artinya abiotik. Nah, di sini contoh abiotik sendiri itu yaitu cahaya matahari, air, udara dan tanah. Sedangkan biotik yaitu terdiri dari hewan dan makhluk hidup lainnya. Nah, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan hidup makhluknya. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanannya. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tumbuhan. Nah, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, jadi kesimpulan dari ekosistem sendiri itu semua makhluk hidup yang memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ada yang ngerti? Ngerti. Nah, ada pertanyaan untuk ekosistem? Ada yang tahu enggak penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Ada 3. Ada yang tahu? Yang pertama, herbivora. Herbivora merupakan golongan hewan pemakan tumbuhan. Hewan herbivora memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri terletak di bagian depan. Gigi seri berfungsi dengan tajam untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghancurkan makanan. Contoh hewan herbivora antara lain kambing, kelinci, kerbau, dan rusa. Ada yang tahu contoh lainnya? Halo guys. Sapi herbivora, makan rumput. Terus pokoknya yang memakan tumbuhan apa? Kambing. Ya, kambing sudah. Sapi. Sudah. Terus ada yang lain yang memakan tumbuhan? Hewan yang pemakan tumbuhan? Ulat bulu. Ya, bisa dia memakan daun. Jerapah. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hewan karnivora. Karnivora merupakan hewan pemakan hewan lainnya. Sebagian besar hewan karnivora merupakan hewan buas.
Hewan karnivora memiliki gigi tajam, gigi seri, dan gigi geraham yang kuat. Gigi taring berfungsi untuk merobek dan menggoyak mangsanya. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, sementara gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Contoh hewan karnivora antara lain anjing, harimau, singa, dan buaya. Selain itu, ada juga hewan karnivora yang tidak buas. Hewan ini adalah hewan pemakan serangga atau disebut juga insektivora. Pada umumnya, hewan insektivora memiliki struktur tubuh tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk mengiyak mangsanya. Contoh hewan insektivora yaitu kadal, katak, cicak, terenggiling, dan bunglon. Nah, sekarang yang ketiga, hewan omnivora. Omnivora merupakan hewan pemakan tumbuhan dan hewan lainnya atau pemakan segala. Memiliki gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Gigi seri dan gigi geraham digunakan untuk memakan tumbuhan, sementara gigi taring digunakan untuk memakan hewan lainnya. Contoh hewan omnivora adalah monyet atau gorila. Jelas? Nah, kalau tikus itu contoh hewan apa? Tikus, ada yang tahu tikus contoh apa? Kalau tikus, ada yang tahu tikus apa? Nah, kalau tikus contoh dari hewan omnivora karena tikus memakan segala. Tikus bisa makan baju, makan tumbuhan, makan bangke juga tikus. Nah, makanya jadi tikus ini hewan pemakan segala. Nah, jadi ibu di sini punya gambar. Ini ada contoh gambar, jenis-jenis gambar. Nah, sekarang ada yang tahu enggak contoh hewan karnivora yang mana? Contoh hewan karnivora. Karnivora apa tadi? Hewan pemakan hewan makan daging. Jadi singa, serigala. ya betul. Kucing juga. Ya, singa. Nah, sekarang hewan herbivora. Gajah. Sama kuda, sapi. Nah, sekarang sudah tahu nggak ya contoh-contoh hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Siapa yang tahu menjelaskan ciri-ciri ekosistem? Saya. Nah, apa Gi? Ekosistem laut yaitu ikan, batu karang. Ekosistem daratan yaitu tumbuhan, hewan, dan hewan darat. Nah, terus ekosistem sawah? Ekosistem sawah yaitu padi, belalang, air, dan lainnya. Nah, pintar. Nah, sekarang siapa yang tahu perbedaan antara hewan herbivora, karnivora, dan omnivora? Hewan karnivora adalah hewan pemakan hewan lainnya. Hewan omnivora hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Nah, pintar. Jadi sudah mengerti kan apa itu ekosistem dan pengelompokan hewan berdasarkan pengelompokan makanannya. Nah, sekarang ibu akan kasih kalian soal yang tahu angkat tangan ya. Hewan di bawah ini yang memakan serangga adalah A. Tokek dan kucing, B. Cicak dan tokek, C. Cicak dan buaya, D. Buaya dan tokek. Cicak dan tokek. Hewan pemakan serangga. Ya, cicak dan tokek. Pintar Anggi. Yang kedua, hewan ular dan ekosistem sawah memakan hewan A. Ayam, B. Padi, C. Jagung, D. Tikus. Tikus. Hewan pemakan tumbuhan dinamakan
Karnivora. Ya, pintar. Nah, jadi di sini ada gambar. Ini gambar apa? Bunglon. Tadi sudah dijelaskan kan bunglon itu apa? Gambar hewan di atas merupakan hewan pemakan serangga. Hewan pemakan serangga disebut juga dengan A. Insectivora, B. Omnivora, C. Carnivora, D. Herbivora. Hewan pemakan serangga. Karnivora. Karnivora. Hewan pemakan serangga. Karnivora. Insectivora. Kan ini bunglon termasuk contoh dari hewan insectivora. Nah, 5 hewan yang memiliki gigi seri dan geraham digunakan untuk memakan tumbuhan, sedangkan gigi taringnya digunakan untuk memakan hewan lain. Ciri hewan tersebut yaitu hewan omnivora. Di bawah ini hewan omnivora yaitu A. Orang utan, monyet, gorila, B. bunglon, cicak, kadal, C. harimau, sapi kuda, D. anoa, babi hutan, badak. Anoa, babi hutan, badak. Siapa yang tahu lagi? Ya. C. Harimau, sapi kuda. Kan harimau termasuk dalam hewan karnivora. Harimau itu hewan pemakan hewan lain. Ini kan jadi dia itu contohnya hewan omnivora. Siapa yang tahu omnivora? Pemakan segalanya. Ya, jadi hewan A. orangutan, B. monyet gorila, A. orangutan, monyet gorila. Jadi jawabannya itu contoh dari omnivora yaitu orangutan, monyet, dan gorila. Sudah ngerti? Nah, hewan karnivora yaitu hewan Merupakan hewan pemakan hewan lain. Nah, pintar. Ciri-ciri dari hewan insectivora yaitu Hewan insectivora memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Nah, sekarang siapa yang tahu jelaskan tentang hewan pemakan segala? Hewan pemakan segala. Anggi sama Caca bisa? Omnivora merupakan golongan hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Omnivora memiliki gigi seri dan gigi geraham dan gigi taring. Gigi seri dan gigi geraham digunakan untuk memakan tumbuhan, sementara gigi taring digunakan untuk memakan hewan lain. Contoh hewan omnivora adalah orangutan, monyet, dan gorila. Nah, pintar. Jadi sekarang jelaskan ciri-ciri. Coba siapa yang tahu sebutkan contoh dari hewan insectivora? Katak, kadal, cicak, terenggiling, dan bunglon. Nah, pintar. Nah, sekarang sebutkan 3 hewan pemakan tumbuhan. Sapi, kambing, ulat bulu. Nah, pintar. Nah, sekarang kalian kan sudah tahu perbedaan hewan karnivora, herbivora, omnivora, dan lain-lain. Sudah tahu juga apa yang dimaksud tentang ekosistem. Nah, sekarang Ibu akan menyuruh kalian kerja kelompok, tapi kerja kelompok yang ini dikumpulkan juga minggu depan. Ibu Berarti di bagikan. rumahnya ya, Bu? Ya, kerja kelompok ya. Ajak Abel juga. Ya. Walaupun dia satu, kita tetap aja. Nah, Ibu rasa sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal